dipersilakan menghadap ke pintu utama gereja.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, Oma-Opa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Saudara-saudariku, hari ini sebagaimana kita ketahui bersama, kita merayakan Hari Raya 17 Agustus. Kita mengucap syukur karena bangsa Indonesia yang kita cintai boleh menjalani roda pemerintahan selama 79 tahun. Tentu saja saudara-saudariku, ini terjadi karena berkat para pahlawan, mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini. Makanya kita hari ini menyaksikan atau merasakan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para founding fathers yang telah berdarah-darah memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Maka pada hari ini saudara-saudariku, ada hal penting yang kita ingat, kita doakan mereka supaya mereka itu diterima di sisi Tuhan. Dan jasa baik mereka inilah yang harus kita perjuangkan sepanjang perjalanan hidup kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak sambil mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan tempuran. Kita mohon ampun atas segala kekurangan kita karena Allah. Saya mengaku
Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak peluncuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kau dipanggil untuk kemerdekaan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur, dan dengan jujur engkau mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Oma-Opa, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore semuanya.
pada saat seperti ini siang tadi, seperti itu pada upacara 17 Agustus di salah satu pusat bisnis di kota Melbourne, kami ke sana. Sampai ke sana, kami melihat bahwa ternyata orang Indonesia merayakan upacara bendera di kota Melbourne. Bagaimana kebebasan itu yang sungguh-sungguh diberikan orang ini? Setelah pulang sampai ke rumah di komunitas kami, kebetulan komunitas internasional, ada yang dari Jepang, dari mana-mana, dan salah satunya juga dari Vietnam. Kami berpisah tentang tadi kami merayakan upacara bendera kemerdekaan Indonesia. Terus teman-teman yang dari Vietnam, mereka terkejut dan sekaligus kagum gitu. Senang sekali kamu bisa merayakan kemerdekaan. Kamu hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tapi kami sampai hari ini kami belum merdeka. Kami berbangga dengan nama orang Indonesia. Dan suatu orang ibu di situ saya tidak melihat agama atau dari latar belakang mana yang berada, ya pasti bahwa kita datang ke tempat itu sebagai bangsa Indonesia. Kita merayakan kemerdekaan itu dari luar, bukan dari sini, dari Indonesia, dari luar sambil melihat bangsa Indonesia yang waktu itu pada tahun 2017 tidak baik-baik saja di Eropa dan seterusnya. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tentu saja ini merupakan perayaan kenangan yang pantas kita syukuri. Karena sebagai bangsa yang merdeka, kita bisa mengekspresikan apa yang kita punya di negara kita sendiri. Kata merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta atau dari kata mardika yang berarti sangat berjaya, berkuasa atau bijaksana. Tetapi Bapak dan Ibu, kata ini dalam perkembangan bahasa Jawa kuno kemudian mengalami pergeseran makna dan mendapat arti baru. Mardika kemudian dimengerti sebagai bijaksana, pandai, terhormat, dan tidak tunduk kepada seseorang selain kepada raja atau Tuhan. Dan dari sinilah merdeka diartikan bebas, dan dalam bahasa Melayu berarti hidup sebagai yang bukan budak. Merdeka itu bukan budak. Umat beriman yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali makna kemerdekaan. Yesus hari ini berbicara tentang kewajiban manusia sebagai pribadi yang merdeka. Menjawab pertanyaan jebakan yang diajukan oleh orang-orang Farisi perihal membayar pajak, Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban itu tentu sangat mengejutkan orang-orang Yahudi. Pernyataan Yesus ini sebenarnya merupakan sebuah kritik terhadap orang-orang Yahudi yang meskipun saat itu orang itu mereka hidup dalam tekanan kerajaan Romawi dengan segala kebobrokannya, jangan sampai sebagai sebuah bangsa mereka melupakan kewajiban mereka kepada negara. Poinnya adalah bagaimana tanggung jawab masyarakat membayar pajak. Inilah yang dikritisi oleh Yesus. Pesan Yesus ini juga mengingatkan kita akan dualitas kewajiban sebagai manusia, yakni kewajiban kepada negara dalam konteks Indonesia yang membayar pajak, dan juga kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Makanya ada semboyan yang terkenal yang pernah dikatakan oleh almarhum Sugio Pranoto, orang Katolik itu harus menjadi 100% Katolik dan juga 100% orang Indonesia. Sebenarnya inspirasi diambil dari ini, kata-kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar dan juga kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks kemerdekaan Indonesia,
pesan Yesus ini sangat cocok untuk kita pahami bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajah. Kemerdekaan mengandung tanggung jawab untuk memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang luhur. Apa bentuknya nilai kemanusiaan itu? Tadi kata pemazmur menegaskan kita semua dipanggil untuk kemerdekaan. Maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Saudara-saudariku, kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang dan berdarah-darah. Para pahlawan, kita semua sudah tahu, telah memberikan segalanya untuk merebut kemerdekaan. Mereka melakukan itu bukan hanya karena kebebasan politik, tetapi martabat bangsa Indonesia itu diinjak, di mana hak-hak kita dirampas, kita hidup tidak bebas. Makanya mereka memutuskan untuk bersatu menumpas tuntas para penjajah, dan akhirnya kemerdekaanlah yang kita raih. Mereka mengerti betul bahwa setiap individu memiliki hak yang diberikan Tuhan untuk hidup dan bermartabat. Setelah kemerdekaan diraih, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan itu. Ini berarti saudara-saudariku, kita harus mematuhi hukum. Di sisi lain, sebagai orang beriman, kita juga memiliki kewajiban terhadap Tuhan untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita hari ini untuk mampu menyeimbangkan kedua aspek ini. Ini berarti kita harus menjadi warga negara yang baik, serta harus juga berusaha hidup benar di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita setiap hari bisa jadi kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang kemudian menguji integritas dan komitmen kita terhadap kedua kewajiban ini. Mungkin bisa membuat kita terjebak antara mengikuti tuntutan duniawi atau kita mengikuti panggilan spiritual sebagai umat Tuhan. Bagaimanapun itu, kita harus memberikan apapun yang menjadi hak negara dan juga memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk yang bermartabat, makhluk yang merdeka. Lebih jauh, saudara-saudariku, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, semangat kemerdekaan juga berarti menghargai perbedaan dan hidup dalam keharmonisan satu sama lain. Indonesia adalah baik bangsa yang kaya dengan beragaman budaya, agama, dan identitas. Di sana sini kita masih menyaksikan bagaimana persoalan yang terjadi, kesulitan untuk membangun tempat ibadah dan lain-lain. Tapi kita perlu bersyukur juga Indonesia sampai hari ini tetap bersatu untuk membangun keadilan dan sejahtera. Saudara-saudariku, merdeka berarti juga bebas untuk mengekspresikan identitas kita masing-masing sambil menghormati hak orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Kemerdekaan juga menuntut kita untuk berani bersuara dan bertindak melawan ketidakadilan dan penindasan. Seperti dalam pasal kedua, Paulus menegaskan, sebagai orang merdeka, hiduplah bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah pemimpin. Kalau misalnya ada orang yang masih membenci saudara, boleh dikatakan bahwa
benar-benar merdeka. Dan setiap partainya benar-benar merdeka tidak hanya dalam arti politik, tapi juga dalam arti moral dan spiritual. Merdeka! Merdeka! Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan mengesahkannya, mari kita bangkit berdiri dan mengakui iman percaya kita kepada Allah. Aku percaya saudara-saudariku, marilah berdoa kepada Allah yang mencintai tanah air kita. Semoga kita semua diberkati olehnya, serta diberi anugerah mengabdi kepadanya dan mengabdi satu sama lain dengan bebas merdeka. Marilah berdoa, Tuhan jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi gereja di tanah air kita, ya Bapa, semoga semua saudara kami sebangsa dan setanah air menampakkan wajah Kristus dalam menghayati Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan setia kepada hati nurani, jauh dari segala kemunafikan, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, serta melibatkan diri demi hak-hak asasi dan kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi seluruh bangsa kita, bahkan orang-orang yang terkecil sekalipun, ya Bapa, semoga kami semua ikut memikirkan kepentingan umum, serta memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan kompeten. Semoga kami semua menghormati hukum dan peraturan yang adil, serta mengusahakan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi penganut dari berbagai agama serta golongan politik, ya Bapa, semoga kami semua belajar saling menghargai dan saling menerima, hidup bersama secara damai, serta membangun bersama-sama suatu negara yang rukun, adil, dan sejahtera. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi tanah air kita yang begitu indah, yang kaya akan sumber daya manusia serta sumber daya alam, ya Bapa, semoga kami semua mempergunakan bakat-bakat kami untuk membangun negara ini, serta menjadi pengelola yang baik terhadap kekayaan alam Indonesia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kesehatan bagi setiap orang. Berkatlah segala perawatan medis yang mereka terima, agar saudara-saudara kami yang seperti ini boleh mengalami sembuh. Dan kami juga ingatkan mereka yang sudah berpulang ke hadapan hadirat Bapa, terutama para pahlawan yang telah
Johana Mangkuborong yang meninggal pagi ini dari SD Santo Markusa. Tuhan juga menginginkan keselamatan bagi setiap orang. Terimalah saudara-saudari kami ini menikmati bahagia yang kekal bersama Kristus yang baik. Untuk semuanya ini, marilah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkatilah bangsa kami, jadilah pelindung dan penyelamat kami, sumber kebahagiaan dan harapan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin.
Allah Bapa yang terkasih, terimalah persembahan yang kami tunjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami dan pengenalan Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Dengan cara yang sama sesuai
Kami memperhatikan Tuhan di seluruh dunia, khususnya yang tersebar di kepulauan tanah air kami. Seperti banyak bukit gandum diolah menjadi satu roti dan banyak buah anggur diperas menjadi satu minuman ini, demikianlah hendaknya semua golongan, suku dan bangsa dihimpun menjadi satu umat dalam kerajaan cinta kasih-Mu. Semoga dengan kekuatan roh cinta kasih pula kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan ikut serta dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius, bersama para uskup yang lain, bersama para imam, diakon, dan segenap umat kesayangan. Buatlah agar semua umat berhimpun mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil dengan memperhatikan keadaan dalam perang iman. Jadikanlah kami punya perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam sedih dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan secara khusus dalam perayaan ini, para pejuang kemerdekaan, dan juga bagi Yohanan Takubono yang telah Engkau panggil pada hari ini, yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkau lah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahkanlah mereka penuhan hidup. Sesudah dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita untuk belajar lagi, maka marilah kita berdoa sambil berdoa.
anak domba Allah, di hadapan Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang tidak sanggup menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan ulama ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami, sehingga dapat menjadikan kami bangsa yang terus melaju mengarungi tantangan dunia zaman ini. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
semua dan langsung kita ya. Bapak Ibu, terima kasih atas bersama kita ayat dari sini. Dan yang terakhir, yang kiri Tuhan sertamu.